Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria, Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada awal tahun 2023 ini, saya akan membacakan surat Gembala Arah Dasar dari Bapak Uskup Surabaya sebagai tahun menghidupi Kristus di dalam keluarga. Karena surat Gembala atas ini oleh Bapak Uskup diminta untuk dibacakan di akhir tahun ini atau awal tahun ini di semua stasi kapel-kapel di seluruh Keuskupan Surabaya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Para romo, suster, buder, frater, katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, tahun 2023 bagi Keuskupan Surabaya adalah tahun menghidupi Yesus dalam keluarga, terkait dengan tema murid Kristus
mengembangkan persekutuan. Gereja memandang pentingnya peranan keluarga dalam kaitannya dengan persekutuan. Dalam persekutuan itulah keluarga menjadi tempat membangun kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab, serta menanamkan iman Katolik yang semakin dewasa, serta sebagai sekolah doa. Di dalam keluarga yang bersekutu, Yesus adalah pusat kehidupan setiap anggotanya yang memberikan terang bagi lingkungannya. Menjadi terang pada zaman ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang gelap, yang terkadang membuat manusia pada saat sekarang ini tidak bisa secara jelas melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang benar bisa dikatakan tidak benar, dan sebaliknya, yang tidak benar bisa dikatakan benar. Hal tersebut mengakibatkan hati nurani manusia menjadi tumpul, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi sekarang ini arus informasi begitu deras yang terkadang memang sengaja alat itu dipakai untuk menyesatkan. Untuk itulah saya dalam kesempatan ini mengajak keluarga-keluarga Katolik menjadi terang bagi masyarakat yang membutuhkan sinar cahaya untuk menjalani hidup dengan baik. Terang yang kita berikan kepada masyarakat adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada di dalam diri kita sejak kita menerima pembaptisan. Sakramen baptis menjadikan keluarga memiliki 3 martabat Kristus, yaitu martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Anugerah martabat kenabian menjadikan keluarga mempunyai tugas mewartakan Injil. Anugerah martabat imamat menjadikan keluarga mempunyai tugas menguduskan hidup, dan dengan anugerah martabat rajawi, keluarga dimampukan untuk melayani sesama. Demikian juga dengan sakramen baptis, keluarga menjadi anggota gereja dan ikut membangun gereja. Hidup berkeluarga tiada lain juga mengambil bagian dalam hidup gereja sebagai suatu persekutuan dan atau peribadatan, pelayanan, memberi kesaksian, dan pewartaan Injil. Untuk itulah keluarga menjadi eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Keluarga disebut sebagai eklesia domestika sangat memberi arti bagi kita, karena gereja sebagai persekutuan murid Kristus. Demikian juga setiap keluarga Kristiani juga sebuah persekutuan. Masing-masing dari kita menerima anugerah persekutuan dengan Yesus melalui sakramen baptis. Dengan janji perkawinan, seorang pria dan seorang perempuan membentuk persekutuan hidup dalam cinta kasih yang mesra dengan tujuan kesejahteraan keluarga serta adanya keturunan. Gereja mengajarkan bahwa dalam sakramen perkawinan, relasi mesra antara suami istri merupakan relasi Kristus dengan gerejanya. Maka dalam keluarga, Kristuslah sumber kekuatan suami istri. Untuk itu setiap keluarga Katolik hendaknya terus menjalin relasi yang semakin akrab dengan Kristus dalam doa, sabda, serta dalam sakramen-sakramen. Saudara-saudara sekalian, umat Allah yang terkasih,
Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa gereja membutuhkan imam-imam yang baik, khususnya di Keuskupan Surabaya, yang sungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas mau melayani umat dengan penuh kasih. Imam yang rela mendengarkan dan mudah dicari umat. Untuk itu gereja membutuhkan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya benih panggilan. Kalau dikatakan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga, maka keluargalah yang menyiapkan pribadi-pribadi manusia yang unggul, iman yang dewasa seperti kita cita-citakan dalam arah dasar. Dan itu menentukan kualitas iman gereja di masa yang akan datang. Anak-anak lahir dalam sebuah keluarga, dididik dalam nilai-nilai Kristiani oleh orang tua. Bila orang tua mendidik anak-anak penuh kasih dan ketulusan, maka ketika dewasa, anak-anak juga akan berkelimpahan kasih. Pendidikan ini paling masuk akal dilakukan oleh orang tua, karena anak memiliki waktu paling banyak di dalam keluarga. Maka salah satu dokumen Konsili Vatikan II mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Dengan demikian, menjadi orang tua adalah tugas yang mulia dan suci. Semua orang yang dipanggil untuk berumah tangga dan mempunyai anak dipanggil untuk mendampingi dengan seluruh hidupnya. Dalam hal mendidik calon-calon terpanggil, orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa menjadi imam atau romo atau pastor serta biarawan-biarawati merupakan salah satu pilihan hidup untuk membaktikan diri secara total demi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, di dalam keluarga sebagai tempat persemian benih-benih panggilan menjadi imam dan biaran-biarawati, orang tua membimbing anak-anak agar benih itu tumbuh subur, berkembang dan berbuah, maka perlu keteladanan iman, harapan dan kasih dari orang tua. Memang saya menyadari bahwa untuk menjadikan seorang pastor yang baik tidaklah mudah. Namun dari pengalaman saya, sedikit banyak pendidikan di dalam keluarga sangat berpengaruh. Pendidikan juga demikian juga relasi yang baik antara seminaris, para guru, romo formator, dan orang tua juga tidak bisa diabaikan. Maka perlu dibangun relasi yang semakin baik antara lembaga pendidikan calon imam dan keluarga seminaris. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sedikit saya sampaikan mengenai sidang konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2022. Kami bersyukur bahwa para Bapak Uskup bisa hadir mengikuti pertemuan di Gedung Pastoral Bumi Silih Asih di Bandung. Tema pertemuan kami tahun ini adalah berjalan bersama mewujudkan persekutuan, partisipasi dan misi. Tema tersebut ada kaitannya dengan Sinode para Uskup sedunia pada bulan Oktober tahun 2023. Saya mau mengatakan bahwa apa yang telah kita rintis sejak tahun 2009 dan tahun 2019 sangat mendukung tema di atas. Menghidupi Yesus dalam keluarga merupakan elemen yang bisa dirasakan dalam membangun persekutuan. Bunda Maria, Bunda penolong Allah, Bunda Allah, penolong abadi, kami mohon perlindunganmu untuk umat di Keuskupan Surabaya. Teguhkanlah dalam iman, harapan dan kasih, agar mampu melaksanakan arah dasar keuskupan dengan baik. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat merayakan Natal
selamat merayakan Pesta Keluarga Kudus, dan selamat Tahun Baru 2023. Surabaya, 8 Desember 2022, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan, sudah kami arahkan. marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya, Dia yang dibolehkan untuk menerima komunion adalah yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komunion pertama dan tidak dalam halangan menurut aturan gereja. Belum. Oke. Karena dengan gembira hati kami telah menyambut sakramen surgawi, kami mohon semoga Santa Maria yang kami imani sebagai Bunda Putramu dan Bunda Gereja merestui kami dalam perjalanan menuju hidup kekal di bawah bimbinganmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin silakan dulu, ada beberapa pengumuman. Pengumuman hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Kami sampaikan kepada Romo Junjun serta kepada seluruh umat Posarang dan para peziarah yang ada di halaman Gua Maria Lourdes Posarang ini. Yang kedua, syukur kepada Allah dan Bunda Maria. Setelah 3 tahun tidak ada acara tutup tahun pada malam pagi ini, kita sudah bisa menyelenggarakan lagi ibadah di halaman Gua Maria ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Romo Vikjen yang telah hadir dan mempersembahkan Ekaristi di Hari Raya Maria Bunda Allah. Kami juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak Kepolisian, TNI, tim Gegana, dan semua yang terkait yang telah menjaga dan memberi rasa aman selama ibadah dari mulai tanggal 23 Desember sampai besok malam.
Terima kasih kepada petugas kesehatan dari Puskesmas dan kepada semua petugas liturgi malam acara ibadah kita hingga pada pagi hari ini, terutama kepada petugas kur dan pemusik dari OMK Posaran. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu tenaga kebersihan dan juga kepada para relawan tatib dan kolektan. Yang ketiga, karena Presiden kita telah mencabut PPKM pada hari Jumat kemarin, maka di tahun 2023 ini akan diadakan kembali beberapa acara di Gua Maria Lourdes Posaran ini. Yang pertama, Misa Tirakatan Jumat Legi kita buka kembali. Tepuk tangan. Bulan Januari tanggal 18 malam 19. Yang kedua, Misa Novena Bunda Maria setiap hari Minggu kedua pukul 10 diawali dengan rosario. Dibuka tanggal 12 Februari 2023. Lalu kemudian yang ketiga, minggu depan tanggal 8 Januari Hari Raya Epifani. Umat Posaran misa di gereja pukul 8 pagi. Dari rumah, umat membawa takbiran. Setelah misa, makan bersama di Plaza Santa Maria Posaran. Tentu saja kami juga mengundang para peziarah. Dan yang terakhir, kami sampaikan selamat kepada rekan-rekan rekap dan OMK yang sudah melaksanakan rekoleksi yang ditemani oleh Romo Junjun dari sejak hari Sabtu sore di Wisma Bethlehem. Demikian pengumuman, kami sampaikan terima kasih, berkah dalam. Dalam. Tutup. Sing Romo Kepala Paroki, Romo Teman, dan Romo Junjun, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Oke. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Yang pertama, tadi bersyukur ya sudah 3 tahun atau 2 tahun kita tidak merayakan perayaan Ekaristi tutup tahun dan mengawali tahun. Kita sudah melewati tahun 2022 dan kita mau menapakkan kaki berjalan di tahun 2023. Itu marilah kita bersama-sama melangkah di tahun 2023 ini dengan optimis, ya, dengan pikiran-pikiran yang positif, ya, biar mengeluarkan energi positif dari kehidupan kita. Jadi tadi dikatakan dalam surat Gembala Bapak Uskup bahwa tahun 2023 di Keuskupan Surabaya adalah tahun keluarga. Jadi menghayati Yesus di dalam keluarga, itu yang mau diwujudkan di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, menghayati Kristus di dalam keluarga. Dan mari kita juga terus melangkah mengebalkan iman kita agar kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lagi saya kira saya menyampaikan juga salam yang penuh kasih dari Bapak Uskup untuk seluruh umat yang ada di sini dan seluruh umat di Keuskupan Surabaya. Dan saya akan menutup sambutan saya mewakili Bapak Uskup ini, yaitu dengan pantun, ya,
pergi ke hutan mencari kayu. Kayu dibelah di atas batu. Mari kita sambut tahun baru dengan inspirasi dan harapan baru. Yang kedua, ini adalah kaitannya dengan perayaan Bunda Maria Bunda Allah. Buah jambu, buah margisa, dipetik di ujung desa. Hati Bunda Maria sungguh mulia, kasihnya membawa kita ke surga. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Berdiri. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembiralah rambut rajamu, gembiralah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tekanlah